Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama dalam renungan 4 menit ini. Tema renungan singkat ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan rohani kita. Saya akan menguraikan tema tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Allah hadir dan menyertai hidup kita melalui Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada saudara dan saya sesuai janji Yesus Kristus sebelum mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan diam dalam diri kita. Saudara-saudara, kita perlu mengimani bahwa Allah telah hadir dalam kehidupan kita. Penolong, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus bagi umatnya yang menyertai kita selama-lamanya. Kedua, Roh Kudus yang diam dalam diri kita lah yang menguatkan dan meneguhkan langkah kehidupan rohani kita. Dalam kehidupan ini bisa terjadi atau pernah terjadi di mana kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, yang menuruti kedagingan kita, yang pada akhirnya membawa kita kepada penyesalan yang amat dalam. Oleh karena itu, di setiap situasi kita mau melangkah untuk memutuskan sesuatu hal, kita perlu membawanya dalam doa. Dan disinilah peran Roh Kudus yang akan berbicara dalam batin kita. Peneguhan firman Tuhan dapat kita baca dalam Efesus 3:16 dan Yakobus 4 ayat 13-16. Dan dapat dipastikan bahwa keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan yang berkenan baginya akan membuat kita merasa ada damai sejahtera untuk memutuskan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Ketiga, Roh Kudus berperan agar hidup kita mempermuliakan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam perjalanan hidup kita, ada saat di mana kita ingin melakukan perbuatan yang baik, namun kenyataannya malah kita berbuat hal-hal yang jahat, dan itulah menjadi kelemahan kita, kata Rasul Paulus. Oleh kelemahan kita itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 26:41 agar kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh kita memang penurut tapi daging kita lemah. Nah, jadi kita perlu membangun keintiman dengan Allah melalui berjaga-jaga dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan membangun mezbah doa kita setiap hari, sehingga keintiman kita dengan Allah memberi ruang bagi Roh Kudus berkarya dan menopang hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Jadi ringkasan uraian tema renungan kita, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan rohani kita. Pertama, Allah hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus berperan menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam hidup kita untuk mempermuliakan Allah. Demikian renungan singkat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.